Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih sehat dan semangat, bukan? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Oki akan mengabsen dulu ya, mengecek siapa yang hari ini tidak masuk. Apakah hari ini siswanya lengkap masuk semua? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pernafasan pada manusia? Nah, sebelum kita mempelajari hal tersebut, Bu Oki akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mendapatkan informasi tentang faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggambarkan bagan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan informasi dalam pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tujuan yang terakhir adalah siswa mampu meletakkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah tabel dan mempresentasikannya. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindari faktor-faktor tersebut. Nah, sekarang Bu Oki akan menampilkan materi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, perhatikan gambar dan bacalah teks di bawahnya. Materi ini juga ada di buku paket kalian. Nah, setelah kalian membaca tentang teks ini, kalian harus menceritakan kembali apa yang terjadi pada teks tersebut. Bagaimana anak-anak sudah membaca dan menuliskan hal-hal pokok yang terdapat pada teks? Silakan salah satu untuk menceritakan kembali hasil dari membaca teks tersebut. Ayo, siapa yang berani? Ya, Mas Dimas, silakan. Benar sekali. Jempol 2 untuk Mas Dimas. Ya, dari membaca teks dan mengamati gambar, kita dapat memperoleh informasi bahwa ada 3 anak yang bernama Dayu, Edo, dan Siti sedang pulang dari sekolah. Mereka berjalan di pinggir jalan. Banyak sekali kendaraan bermotor yang lewat sehingga menimbulkan asap yang tebal dan membuat udara tercemar. Lah, karena hal itu Dayu terbatuk-batuk dan Siti dan Edo menutupi hidungnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kalian silahkan menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks ini. Ada 2 pertanyaan. Sudah? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, silahkan Dita. Benar, pertanyaan yang pertama adalah mengapa
Dayu terbatuk-batuk. Dayu terbatuk-batuk karena menghirup udara kotor yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Benar sekali. Pertanyaan kedua, ayo siapa yang mau menjawab? Silahkan, Mas Firman. Ya, betul. Pertanyaan kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena pohon rindang menghasilkan udara yang sejuk dan segar yang baik untuk kebutuhan oksigen kita. Nah, dari kita membaca teks dan mengamati gambar dapat memperoleh kesimpulan apa? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Dista. Benar sekali. Hasil kesimpulannya adalah dari membaca teks tersebut dapat disimpulkan bahwa udara kotor yang berasal dari asap dari kendaraan bermotor dapat menimbulkan gangguan pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Nah, silakan kalian membaca materi yang ada di buku kalian dan Bu Oki akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Di buku kalian ada 3 faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Faktor pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernafasan. Biasanya timbul atau terjadi pada bayi yang terlahir prematur. Mengapa demikian? Karena bayi yang terlahir prematur organ pernafasannya belum terbentuk dengan sempurna. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit, misalnya flu, bronkitis, asma, dan lain sebagainya. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi gangguan pernafasan pada manusia? Kita bernafas menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap orang merokok, kemudian sampah yang menumpuk akan menyebabkan udara tercemar dan mengakibatkan ketersediaan oksigen menjadi menipis sehingga kita akan mengalami sesak nafas. Nah, ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Oki? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Setelah itu kalian harus membuat bagan yang ada di LKPD aktivitas pertama. Nah, ini kalian harus membuat bagan tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Sebelum itu, Bu Oki akan memberikan contoh bagan sederhana yang Bu Oki buat. Seperti ini. Kalian dapat berkreasi untuk membuat bagan tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan faktor penyebab gangguan pernafasan, Bu Oki akan memutarkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan hal tersebut. Silakan disimak dan ditonton. Jangan lupa dicatat hal yang penting agar kalian nanti dapat mudah untuk membuat bagan yang ditugaskan oleh Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan sehat ya. Selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini.
Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5. Faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum kita mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia, kita pelajari terlebih dahulu tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting. Karena jika manusia tidak bernafas selama beberapa menit, maka akan sangat berbahaya. Sama seperti sistem organ yang lain, sistem pernafasan pada manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Nah, faktor apa sajakah yang dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia? Ayo kita lihat. Faktor apa yang menyebabkan gangguan sistem pernafasan pada manusia? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, asap kendaraan, debu akan menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat untuk tubuh. Bisa berakibat sesak nafas dan batuk-batuk. Faktor yang kedua adalah penyakit. Sistem pernafasan dapat terganggu akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan adalah bronkitis, flu, dan pneumonia. Penyakit tersebut bisa disebabkan oleh serangan bakteri atau virus. Yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan mendatangkan penyakit. Misalnya merokok, kurang berolahraga, dan kurang asupan makanan yang bergizi. Kurang berolahraga, beristirahat, dan asupan makanan yang bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Nah, demikian adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu organ pernafasan. Semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Oki nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang video yang sudah ditayangkan? Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Nah, sekarang kalian buatlah bagan tersebut dan tuliskan pada lembar LKPD aktivitas yang pertama. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil pembuatan bagan tersebut. Bagaimana? Sudahkah selesai membuat bagannya? Ya, kalau sudah selesai silakan satu orang untuk mempresentasikan bagannya kepada teman-temannya. Ya, boleh Mbak Indah, silahkan mempresentasikan. Ya, sudah bagus bagan yang dibuat oleh Mbak Indah. Siapa lagi yang mau maju? Ya, Mas Dito, silahkan. Ya, bagan yang dibuat Mas Dito sama Mbak Indah itu tidak berbeda jauh. Nah, dari kedua teman kalian yang sudah maju ke depan, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi organ pernafasan pada manusia adalah ada 4. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang keempat adalah faktor kebiasaan hidup. Nah, dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, alhamdulillah jika anak-anak sudah paham semua.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang menyebutkan informasi dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sebelum itu, Bu Oki akan menjelaskan beberapa kalimat tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dalam sebuah teks. Beberapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu informasi yang ada di dalam teks adalah sebagai berikut. Kata tanya yang pertama adalah apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bacaan. Contohnya, apa penyebab pencemaran lingkungan tersebut? Kata tanya yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku terkait atau ikut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, siapa yang membuang sampah di parit? Kata tanya yang ketiga adalah di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa tersebut berlangsung. Contohnya, di mana tanah longsor tersebut terjadi. Kata tanya yang keempat adalah bagaimana. Kata tanya berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Contohnya, bagaimana proses terjadinya pelangi. Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa pencemaran lingkungan banyak terjadi di kota besar? Terima kasih, penjelasan tersebut semoga bisa membantu untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bu Oki tadi? Nah, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua pada LKPD yang Bu Oki sudah berikan. Nah, di sana sudah ada sebuah teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Nah, di situ kalian baca teks tersebut, kemudian kalian membuat pertanyaan yang sudah disediakan katanya, kata menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, setiap kata tanya kalian membuat pertanyaan sebanyak 4, kemudian beserta jawabannya sekalian. Setelah selesai jangan lupa nanti kalian harus mempresentasikan. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Sekarang silahkan salah satu atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, siapa? Baiklah, Dino, silahkan mempresentasikan jawabanmu. Ya, ada teman yang mau menanggapi dari jawaban yang telah dibuat Dino. Ya, siapa lagi yang mau untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh dari membaca teks tersebut? Baik, Ani, silakan mempresentasikan. Ya, bagus sekali. Nah, ini dapat Bu Oki akan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk menggali informasi yang ada pada teks ini atau pada teks Kuldesak Lantaran Jerebu. Misalnya, kata tanya apa itu menggunakan pertanyaannya, apa yang terjadi pada Selasa pekan lalu di Pekanbaru Riau? Jawabannya, seantero diselimuti kabut asap karena kebakaran hutan. Nah, untuk kata tanya siapa, kita dapat menggunakan kalimat siapa yang memboyong anaknya ke luar kota. Jawabannya Pak Asep dan Muhanda.
Nah, contoh yang ketiga, di mana? Di mana terjadi kebakaran lahan hutan? Di Pekanbaru, Riau. Untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana kebakaran lahan Riau bisa terjadi? Kebakaran lahan di Riau bisa terjadi karena adanya angin yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan. Dan kata tanya yang terakhir, mengapa? Mengapa Asep memboyong kedua anaknya keluar kota? Karena khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya. Bagaimana anak-anak? Dari pembelajaran membaca teks untuk menggali informasi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah anak-anak sudah mengerti semua. Nah, sekarang Bu Oki akan memberikan soal evaluasi yang terdiri dari 5 soal yang terdiri dari 5 soal berupa tes uraian. Silahkan nanti dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, alhamdulillah, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sekarang Bu Oki mau salah satu dari kalian mengutarakan pendapat atau menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang dapat kita peroleh dari hari ini. Ya, baik sekali. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah ada 4 faktor yang mempengaruhi gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu kelainan yang dibawa saat lahir. Biasanya terjadi pada bayi yang lahir secara prematur. Karena bayi yang lahir secara prematur, organ pernafasannya belum terbentuk secara sempurna. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, dan pneumonia. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Biasanya faktor lingkungan itu terjadi karena adanya udara yang tercemar yang diakibatkan oleh asap pabrik, kendaraan bermotor, sampah yang menumpuk, dan asap orang yang merokok. Kemudian faktor yang keempat adalah kebiasaan hidup. Contohnya, kebiasaan yang mengganggu sistem pernafasan, misalnya merokok, kurang olahraga, kurang menjaga makanan bergizi. Kesimpulan yang terakhir, kita dapat menyebutkan berbagai informasi dengan menggunakan berbagai kalimat tanya. Misalnya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, dari materi-materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada pertanyaan dari siswa kelas 5? Nah, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku kelas 5 sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib dan semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.